Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Sandiwara 5 dengan bangga mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang. Cepat kemari, Wulan! Mak Rompang, kisah bangkitnya kembali setiap 200 tahun. Seorang anak manusia yang dapat berganti wajah dan wujud. Terkadang menjadi seorang gadis cantik teramat cantik. Terkadang menjadi seorang nenek tua renta buruk rupa yang selalu menimbulkan prahara dan malapetaka mengerikan bagi umat manusia. Bahaya, ini kebangan bahaya. Sudah, cepat tinggalkan tempat ini. Tunggu Kaira, aku mau menutup warung dulu. Jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Menjauh! Tuk Tunggal bilang menjauh. Takut itu berhawa panas. Tuk Tunggal ada di mana, Wira? Tuk Tunggal berada di dalam kabut. Penyidik Puspa! Penyidik keluar dari desa! Kang Batara bicara sungguh-sungguh. Ya, karena saya mencintaimu, Wulandari. Mak Rompang diselingi pula tawaria penuh canda serta kisah cinta kasih yang penuh dengan liku-liku kehidupan dari dua insan manusia. Awas di belakangmu, Wulandari! Celaka, Wulandari dibawa lari Mak Rompang. Dia. Didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Yvonne Rose, Anna Sambayon, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Ikutilah episode kedua, Janji di Bukit Perinduan. Bukit Perinduan. Apakah nenek bertemu dengan seorang gadis dalam perjalanan tadi? Gadis yang panjang rambutnya. Ya, Nek. Kalau begitu, pasti dia kekasihmu. Dia itu... Susulah dia sebelum kau kehilangan jejak. Ya, Nek. Terima kasih. Kenapa dia bilang Bukit Perinduan? Nek. Kemana perempuan tua itu? Naskah buah karya Asmadi Syafar. Seri yang ke-26 ini didukung oleh para pelaku. Naryo sebagai Kisabrang, Idris Apandi sebagai Kirekso, Tato sebagai Mandita, Endang sebagai Suni, Ana Sambayon sebagai Mak Rompang, Suryadin Tanjung sebagai Diro, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Teknik dan montase Agus Budianto dengan sutradara Denny Denhas.
Pada kisah yang lalu diceritakan, Ki Sabrang sudah diresmikan menjadi orang kepercayaan Mak Rompang. Peresmian itu dilakukan di tempat Mak Rompang di hulu sungai Tembesi. Lalu Ki Sabrang mencari jalan bagaimana dia bisa menyingkirkan Ki Rekso agar dia bisa menguasai Lubuk Mentilin. Dan tiba-tiba Ki Sabrang mendapat jalan, yaitu dengan menghasut orang-orang Singasari untuk memusuhi Ki Rekso. Bagaimana Ki Sono Keling? Sudah puas melihat ladang-lada di desa ini? Sudah, sangat luas dan subur. Lebih dari separuh adalah ladang-ladaku. Sedangkan yang lain adalah milik Ki Rekso dan petani lada yang lainnya. Jadi luas juga tanah Ki Sabrang di sini rupanya. Iya, memang seluas itu. Padahal ladang-ladang itu bukan milikku, tapi milik penduduk desa ini. Wah, kalau begitu Ki Sabrang harus bertahan agar ladang Ki Sabrang tidak direbut oleh orang lain. Ya maklumlah, kalau sedang laris begini, ada saja orang yang iri. Iya, terutama yang aku khawatirkan adalah Ki Rekso. Tampaknya dia berniat untuk menyingkirkan aku dari desa ini. Oh, jangan khawatir. Kawan-kawan dari Singasari akan aku beritahu agar Ki Sabrang dilindungi. Tapi apa betul, dia itu tidak berdagang lada karena anaknya sakit? Anaknya tidak sakit. Itu hanya alasannya saja untuk menghindar dari kawan-kawan Ki Sono Keling. Baiklah, jadi begini. Kita harus mengatur siasat. Kalau bisa, Ki Sabrang jangan menunjukkan sikap permusuhan terhadap Ki Rekso, supaya dia tidak curiga. Tetaplah bersahabat dengan dia. Bahkan kalau perlu, bersahabat terus dengan dia. Nanti kami dari Singasari yang akan menghantam dia dari belakang. Kalau jalan itu yang terbaik menurut Ki Sono Keling, ya, aku ikut saja. Nanti kalau prajurit-prajurit Singasari sudah menguasai Lubuk Mentilin ini, barulah Ki Sabrang unjuk gigi. Iya. Masa hanya segini Ki Sabrang? Masa kurang lagi? Sedangkan bulan ini Ki Sabrang sudah terlambat untuk membayar. Hanya ada segitu, Ki Lurah. Maafkan saya. Kalau begini terus, lebih baik Ki Sabrang tidak usah bertanam lada di desa ini. Silakan Ki Sabrang cari daerah lain. Wah, jangan begitu, Ki Lurah. Terserah. Ki Sabrang tinggal pilih. Mau terus di sini, silakan bayar penuh. Kalau tidak, cari daerah lain. Baik, akan saya bayar penuh. Dan ingat, aku tidak mau terlambat lagi. Iya. Ini Ki Lurah. Ya. Hei, kenapa berlebih begini? Biarlah untuk anak Ki Lurah yang sedang sakit. Masih ingat anakku rupanya Ki Sabrang. Iya, karena selama ini saya tidak bisa datang melihat. Bahkan saya tidak bisa menolong Ki Lurah ketika anak Ki Lurah hilang. Ya, terima kasih. Saya permisi dulu, Ki Lurah. Tunggu dulu. Ada yang akan aku tanyakan. Tentang apa, Ki Lurah? Tentang Ki Sono Keling. Ada apa sebenarnya Ki Sono Keling sampai kemari?
Tujuan sebenarnya tidak kemari, Ki Lurah. Dia akan pergi ke rumah saya. Ya, jadi hanya kebetulan lewat saja. Oh, begitu. Iya, saya permisi, Ki Lurah. Sampaikan salam saya buat Ki Sonokeling. Iya, akan saya sampaikan. Apakah Kang Lurah masih percaya pada laki-laki itu? Dia orang baik. Lihat saja. Uang upah petani lada dilebihkannya. Untuk apa Kang Lurah? Untuk Gandini yang sedang sakit. Aku tidak percaya. Itu hanya basa-basinya saja pada kita. Kenapa kau menjadi begini, Nirasa? Kang Lurah, buat apa dia beri Gandini uang? Sedangkan Gandini sudah sembuh. Pemberian orang itu harus kita terima. Tapi hati-hatilah Kang Lurah. Aku curiga padanya. Alah, perempuan tahu apa urusan laki-laki. Perasaan perempuan lebih tajam Kang Lurah. Percayalah. Waktu berjalan terus. Kejadian-kejadian penting hampir tidak ada terjadi di desa Lubuk Mentilin. Desa itu kembali tenang. Berita tentang Ki Sonokeling tidak pula diterima oleh Ki Sabrang, sehingga laki-laki lintah darat itu hampir melupakan rencananya dengan Ki Sonokeling. Sementara Mak Rompang tampaknya benar-benar tertidur nyenyak di persemayamannya. Ketika 1 tahun telah berlalu, ketika penyakit Gandini kambuh lagi, wajah gadis itu kembali seperti nenek-nenek, membuat Ki Rekso dan istrinya menjadi cemas. Ki Rekso dan Nirasa mendatangkan seorang dukun untuk mengobati sakit anaknya. Disinilah Mak Rompang mulai tersentak dari tidurnya, karena tempat kekuatannya di tubuh gadis itu mulai diganggu. Dia bangkit dari persemayamannya di hulu sungai Tembesi. Lalu dia menebar maut di seluruh desa. Namun sasarannya untuk mengambil Wulandari belum juga bisa. Karena diam-diam Ki Mujur telah menanam penangkal di rumah itu, sehingga Mak Rompang tidak bisa masuk. Untuk itu Mak Rompang mengutus Ki Sabrang agar Wulandari bisa dibawa keluar dari rumah itu. Apalagi kini Ki Sabrang sudah sampai pada perjanjiannya. Janji untuk mendapat darah yang segar kalau laki-laki itu mau tetap hidup terus. Sehingga Ki Sabrang pun bernafsu kembali untuk mendapatkan Wulandari. Hari hampir malam. Sekarang kau pulanglah. Nanti kau kemalaman di jalan, ha? Iya, Ki Lurah. Besok pagi kamu harus datang lagi. Urus orang-orang yang kerja di ladang ladaku itu. Iya, Ki Lurah. Nah, ini upahmu untuk hari ini. Terima kasih, Ki Lurah. Tunggu dulu, Mandita. Ada yang ingin aku tanyakan padamu. Iya, Ki Lurah. Bagaimana kabar adikmu? Betul dia sakit? Iya, Ki. Tapi sakit adik saya aneh. Bila dia keluar rumah, maka dia mulai sakit. Tapi kalau dia di dalam rumah, dia tidak apa-apa. Jadi adik saya tidak pernah keluar rumah. Aneh sakit adikmu itu ya. Ya sudahlah, pulanglah. Ya, Ki Lurah. Terima kasih. Saya permisi. Aku tidak menyangka Kang Lurah kalau kakak Wulandari itu menjadi baik. Sebenarnya dia itu baik. Hanya dulu itu dia salah berteman saja. Lihat orang sebelah rumah kita.
Akhirnya anaknya yang diambil istri oleh Ki Sabrang. Itu karena kita selalu jual mahal. Seperti kita ini tidak butuh uang saja. Kamu bicara apa, Suni? Bicara soal uang. Kalau saja anak kita Wulandari yang diambil istri oleh Ki Sabrang, maka kita sudah jadi makmur. Kalau Kang Biro tidak percaya, lihat saja. Tetangga sebelah rumah kita sudah makmur. Mereka sudah bisa berpakaian bagus-bagus. Sudah bisa memakai perhiasan yang mahal-mahal. Itu kan mau mereka. Kalau aku tidak mau, aku berikan anakku pada lintah darat itu. Titik. Kalau ada kesempatan, aku mau menjodohkan anak kita dengan Ki Sabrang. Biar menjadi istri yang ke-100, aku tidak peduli. Kamu kan sudah tahu kalau aku tidak mau memberikan anakku jadi istrinya. Itu sejak dulu kamu sudah tahu, Suni. Mak, tadi malam aku melihat Ki Sabrang menyeret-nyeret istrinya. Hah? Menyeret-nyeret si Yati? Kamu salah lihat, Mandita. Tampaknya istrinya itu lari dari rumah baru mereka, Mak. Itu orang tolol yang berbuat begitu. Nah, sudah kau dengar berita itu, Suni? Hah? Baru 1 minggu sudah tidak tahan gadis itu menjadi istri Ki Sabrang. Apalagi untuk selamanya. Dia itu takut. Belum biasa menjadi istri orang kaya. Lama-lama juga biasa. Bukan begitu. Mungkin ada sesuatu yang tidak beres di rumah baru mereka. Dia itu tolol. Cuma itu. Kalau aku jadi ibunya, aku tidak tunggu Ki Sabrang datang menyeret dia pulang. Aku sendiri yang akan mengantarkan dia ke rumah suaminya. Kalau aku yakin, pasti ada yang tidak beres di rumah baru mereka itu. Aku mau ke ladang Kilurah dulu, Pak. Supaya orang-orang tidak menungguku. Ya, pergilah. Semoga kau dipakai terus oleh Kilurah. Malam ini adalah malam bulan purnama. Saatnya aku harus mendapat darah segar. Kenapa kamu belum tidur juga, Yati? Saya takut, Ki Sabrang. Saya mau pulang saja. Apa yang kamu takutkan? Takut pada Ki Sabrang. Takut pada aku? Aneh kamu ini. Kadang-kadang muka Ki Sabrang kalau sudah malam begini berubah seperti muka serigala. Wah, itu hanya penglihatanmu saja, Yati. Aku mau pulang saja. Aku takut. Kau harus tinggal di sini. Kau akan lari kemana, Aku mau pulang, Ki Sabrang. Kau tidak akan bisa pulang. Pintu gerbang sudah aku tutup. Aku takut. Aku tidak mau tinggal di rumah ini. Aku mau pulang ke rumah orang tuaku. Kau tidak bisa pulang. Kau duduk di halaman rumah ini. Aku mau masuk rumah saja. Di sini saja. Kita duduk di sini sambil melihat bulan purnama. Sebentar lagi bulan persis purnama penuh. Itu saatnya aku akan mendapat darah yang segar. Nah, kau lihat wajahku. Apakah berbentuk serigala? Tidak. Nah, kalau sekali lagi kau mengatakan begitu, berarti kau menghina aku. Hari hampir tengah malam. Sebentar lagi purnama penuh. Dan aku mulai merasakan ada perubahan pada diriku. Kaki-kakiku mulai berbulu. Tangan-tanganku mulai berbulu. Kepalaku pusing. Mataku berkunang-kunang. Ki Sabrang. Apa ya, Ti? Ki Sabrang menjadi serigala. Kau jangan takut. Jangan, Ki. Kau korban pertamaku tahun ini, Yati. Jangan gigit aku. Melawan kamu.
Mau lari kemana kamu? Aku mau pulang. Kurang ajar. Kemana larinya gadis itu? Hati! Keluar kamu! Oh, isi kamu. Oh. Darahmu. Aku butuh darahmu. Mati kamu. Mati kamu. Perlahan-lahan tubuh Kisabrang kembali biasa seperti semula. Sosok serigala yang terjadi tadi sudah hilang perlahan-lahan. Laki-laki lintah perak itu kini merasa segar kembali. Lalu dengan pandangan dingin, dia melihat mayat istrinya tergeletak di kakinya. Ketika Kisabrang akan mengangkat mayat itu, tiba-tiba terdengar suara Mak Rompang di kejauhan. Kisabrang tersentak mendengarnya. Antarkan dia ke hulu sungai Tembesi, Sabrang. Mayat istriku ini akan aku kubur, Mak Rompang. Istrimu itu belum mati. Hanya penglihatanmu saja dia sudah mati. Belum mati? Cepat antarkan sebelum hari menjadi pagi. Iya, akan saya antarkan ke sana. Dengan malas, Kisabrang membawa mayat istrinya di atas kereta kuda. Lalu perlahan-lahan, kereta kuda itu bergerak menuju hulu sungai Tembesi. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah ini selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan cerita ini pada seri berikutnya. Demikianlah tadi serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang episode kedua, Janji di Bukit Perinduan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.